palunya tidak di Ganjar Pranowo, Bang Bang Deddy Deddy. Sitorus. Gini, kita bicara hari ini dan masa depan lah, bukan apa yang ideal. Karena kalau bicara yang ideal kita nggak usah diskusi hari ini. Kalau kita harus kembali ke threshold dan segala macam. Undang-undang pemilu menyatakan bahwa kontestan pilpres adalah partai politik dan gabungan partai politik. Tentu dalam urun rembuk pasangan tentu harus melibatkan partai-partai. Memangnya walaupun Pak Prabowo dia ketua partai dan dia calon presiden bisa sendiri memutuskan? Kan enggak juga. Ya, sebagian kedaulatan itu diserahkan pada partai-partai yang bekerja sama untuk mengusung calon. Jadi tidak ada satu calon pun yang independen di sini. Karena memang pesertanya adalah partai politik. Karena itu menyangkut, Begini, Bung Deddy, menyangkut saya dia. interupsi sedikit. Bentar dong. Kalau Pak Prabowo tuh begini, ini supaya Anda jangan keliru ya. Pak Prabowo tuh bisa begini, dia cuma perlu satu partai, kecuali P3. Kalau ketua umum partai itu oleh dia dikasih posisi sebagai wakil presiden, kan semua bisa. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh calon lain. Itu kan asumsi. Itu realitanya. Realitanya begitu. Tidak, realitanya kalau memang itu realitanya, tidak bisa dia sudah menjamin menentukan dirinya. sendiri. Dia Kalau sudah menentukan Prabowo sendiri. dia bisa Enggak menjamin dong, Mas. dirinya karena dia calon, Itu dia asumsi adalah base. presiden, dia ketua umum. Asumsi bahwa Prabowo bisa menentukan sendiri, faktanya Itu, tidak. Saya sebenarnya nggak ngomong soal itunya. Loh, ya Tapi udahlah, saya kan membicarakan bukan, ini adalah omongan Anda kan ada betapa implikasinya kacaunya pada jadwal kita. ini gitu loh. Ya, tadi soal kekacauan, ketidaksempurnaan, yes, sepakat Mas. Tapi problem kita hari ini bukan bagaimana yang ideal, tetapi bagaimana kondisi hari ini. Mari kita bicarakan perubahan itu, ya, Sekarang perbaikan kalau sistem rakyat politik. nanya kepada Anda, kenapa saya mesti nunggu 5-6 bulan ini? Kenapa enggak Anda rangkum aja prosesnya lebih cepat? Anda kan partai ini cukup itu untuk lebih merubah pantas, undang-undang. lebih pantas Anda tanyakan karena partai lain juga sudah cukup. Kita baru 45 hari loh. Yang lain Mas Anies itu udah 8 bulan. Pak Prabowo udah 10 bulan jalan sebagai calon presiden. Kita baru 45 hari dan kita sudah langsung tunjuk, sampaikan kepada publik, ini loh nama-nama calon yang ada di kita. Tunggu saja. Kecuali kita mau bilang, ya sudah kita mau referendum aja nih. Mana calon wakil presiden yang terbaik ditentukan rakyat. Tapi kan itu bukan masalah kita hari ini Mas. Karena tidak mungkin itu kita lakukan. Kecuali kita mengubah undang-undangnya. Pembicaraan tentang pengubahan undang-undang bukan sekarang saatnya. Sekarang problemnya adalah bagaimana memang. Karena ini begini, ini kan aneh ya. Dulu tuh setiap hari kita diserang, kapan kita umumkan. Kita mengambil posisi, kita butuh waktu. Sudah, kita tentukan. Sekarang juga sama. Biarlah itu berproses, karena ini proses kebangsaan. Bukan persoalan PDI Perjuangan sendiri. Bukan hanya masalah Ganjar sendiri. Ini persoalan bagi kami, keyakinan politik kami. Bahwa pasangan calon yang kami pilih tidak sekedar menang. Tapi memang bisa membawa negara ini selangkah lebih maju dari apa yang sudah dicapai Pak Akankah Jokowi. sesuai sejarah bahwa akan diumumkan last minute Bang? Loh, apapun bisa terjadi. Karena begini, patokan kita itu kan tahapan pemilu yang ditetapkan oleh oleh KPU, oleh undang-undang, bukan ditentukan oleh polling atau ditentukan oleh media massa atau talk show seperti ini. Jadwal itu yang kita ikutin. Gitu loh, sepanjang itu tidak melewati batas, itu silakan. Keuntungannya kan ada pada misalnya Anies Baswedan yang sudah dari 8 bulan lalu bisa mengenalkan diri dan segala macam. Kalau sekarang mereka belum menentukan siapa pasangan wakilnya, ya silakan itu proses natural. Kita tunggu di segera mereka. mengerucut Bang Mardhani. Jadi kalau saya usul sekali lagi, kalau saya mengusulkan, kembalikan saja proses yang ada di tangan partai politik ini dalam satu schedule yang melibatkan rakyat. Prosesnya sudah Menurut berlangsung saya, Bang? ya Sudah enggak kan. ditetapkan? Oke. Ini kalau besok keputusan MK-nya proporsional tertutup gimana? Kita tidak bahas itu pada Ya hari ini. enggak Bang dong, Mardhani. kan Terima semua kasih, Bang. opsi itu masih ada di tangan Beda kita. dong, kan kita bicara Iya. pilpres Loh, bukan enggak. pileg. Kan Bang maksud Mardhani, saya, silakan. kan Iya. Anda nggak mau merubah aturannya, padahal Saya MK komen bisa ya. merubah Kan tidak aturannya. mau Mari mengubah. bergantian, Bang. Kan aturannya bisa Apakah dirubah oleh realistis MK. sekarang? Kenapa meminta partai politik itu? nggak mau berubah, padahal MK bisa Apakah merubah? realistis mengubah undang-undang sekarang? Apa mungkin? MK realistis, kan masa mantan DPR nggak legislator sebagai juga pembuat Bang undang-undang? Fahri. Kan bisa. Ya? Kan gak lucu kita partai politik yang mengajukan Oh iya, judicial review ke Mahkamah nggak harus ke Konstitusi. MK dong, Loh, duduk di DPR gimana? aja kan. Udah deh. Iya, Kita bergeser Gini, ke Bang Mardhani. kita gini Bang lah. Mardhani. Menyatakan yang ideal itu gampang. Saya- Tetapi kan kita harus bicara pada realita. Realitanya inilah undang-undang yang ada sekarang. Kasih Det, Gitu saya loh. nyambung ya. Jadi 6 bulan ini justru rakyat mendapatkan pelajaran yang baik. Bagaimana dimulai dengan KIB. Koalisi Indonesia Bersatu, mereka bergabung. Ditambah dengan KIR.
Gerindra dengan ditambah kami. Ditambah ini sebuah proses yang memang pelan tapi pasti dan ini menunjukkan sehatnya demokrasi kita karena tidak ada satu aktor pun yang bisa secara absolut menentukan. Diskusi kita seperti ini menunjukkan semua sedang memasang strategi. Semua sedang melakukan penyesuaian karena tidak ada yang ingin maju pilpres cuma sekedar maju pilpres. Tapi kita ingin maju pilpres dan menang di pilpres karena kita tahu partai politik ini adalah salah satu pilar yang dikasih konstitusi hak privilege untuk memajukan orang terbaik yang mendapatkan otoritas terbesar. Dan baik Anies Baswedan kemana-mana kita jalan. Erlangga Hartarto kemana, Pak Prabowo, Ganjar maju, ini sehat dan karena itu ayo kita lanjutkan. Kalau tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Jangankan kita di Indonesia, tapi proses evolusinya baik. Dan karena itu PKS, Nasdem, Demokrat kokoh dengan koalisi perubahan dan untuk persatuan. Mas Eko. Iya, gini. Kalau saya melihat mencari wakil presiden dan presiden itu bukan hanya sekedar akomodatif. Bukan hanya, tapi juga harus ada realistis. Nah realistisnya apa? Juga jangan, karena nggak enak udah deh, ini kita ajak aja. Tapi juga ada di situ menang. Nah menang pun juga bukan sekedar menang. Tapi bagaimana juga bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk bangsa ini. Jadi saya melihat memang mencari orang hebat itu di Indonesia banyak. Tetapi bagaimana caranya yang tadi dibilang. Ada 4 tadi itu buat saya itu penting sekali. Dan yang ujung-ujungnya tadi udah Jansen bilang, logistik. Itu penting banget buat saya, buat kami, bukan saya, buat kami nih. Mas Eko, kalau logistik terkait pernyataanku di awal tadi itu, kaitannya dengan time is money. Jangan sampai kami sudahlah tidak punya logistik, buang-buang waktu lagi, kan gitu dia. Kaitannya dengan itu, bukan kaitan logistik yang dimaksud oleh Bang Fahri. Itu. Lanjut Mas Eko. Iya, jadi artinya buat saya apapun tadi diucapin oleh Jansen, tapi buat saya memang penting itu. Ya, sementara ini dengan kondisi kampanye terbuka, lalu juga dengan kondisi dari Pileg, Pilpres. Ingat juga satu lagi ya, tadi Bang Fahri bilang katanya bahwa kita ringkesin saja. Hanya di sini ada satu poin Bang Fahri kalau buat saya, kalau kita mensosialisasikan sebagai caleg, calon legislatif, itu pasti masyarakat udah pinter. Presiden yang diajukan siapa Mas Eko? Pasti melekat itu. Pas udah bilang presiden, wakil presidennya siapa ya Mas Eko? Mungkin kalau yang lebih pintarnya lagi, ketua tim suksesnya siapa ya? Bisa jadi begitu. Jadi artinya buat saya. Sudah kode Bang ya? Iya artinya gini, udah satu kesatuan utuh gitu loh. Udah satu kesatuan utuh yang memang harus dikomunikasikan dari sekarang. Presiden dan wakil presiden dan yang dilakukan oleh teman-teman ini sudah benar. Tinggal bagaimana caranya sekarang adalah mencari yang terbaik. Orang-orang dari tersebut menjadi presiden dan wakil presiden. Itu yang penting. Bang Andre yang logistiknya banyak santai-santai aja ini kayaknya ya. Gerindra yang logistiknya tadi dianggap Bang Fahri banyak Bisa santai-santai menentukan aja tadi ya. Bang. Betul nggak sih Bang demikian? Ya kita jangan bicara. Kalau masalah logistik saya lihat ini kelihatannya gengnya Andre. Karena apa? Kantongnya udah banyak. Pantesan Pan mendekat ya. Bang Andre, Jadi begini, saya rasa ini menebar hoax semua ini. Ini jangan menebar hoax ini. Jadi gini, saya rasa hampir seluruh koalisi yang ada, koalisi perubahan dan persatuan, koalisi kebangkitan Indonesia, Kebangkitan Indonesia Bersatu. Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, lalu PDI Perjuangan dengan P3, saya rasa semua ingin menang. Dan semua tentu melihat dan akan memutuskan kandidat terbaik yang akan menjadi calon wakil presiden. Karena kita semua tahu, Pak Prabowo berulang-ulang kali menyampaikan bahwa Mas Ganjar, Mas Anies itu putra-putra terbaik bangsa. Beliau berdua adalah sahabat-sahabat Pak Prabowo.
Dan Pak Prabowo percaya Mas Anies dan Mas Ganjar itu punya niat yang sama dengan Pak Prabowo untuk memperbaiki bangsa. Nah, ini yang penting. Nah, untuk itu tentu setiap koalisi pasti ada strategi, ada taktik ya untuk akan memutuskan siapa cawapres yang terbaik untuk bisa mendukung kemenangan. Dan tentu Andro, seperti yang disampaikan Bang Fahri, pendaftaran kan masih tanggal 19 Oktober. 18-19 Bang? 19 Oktober. Ini waktu masih panjang dan itu butuh komunikasi. Kalau kami di Gerindra dengan PKB yang percaya bahwa membangun Indonesia harus dilakukan dengan gotong royong, kami terus berkomunikasi saat ini dengan PAN, dengan Golkar dan juga partai-partai lain termasuk dengan Bang Fahri ya. Oh, PKB udah solid Mas. Nah, dengan PAN dan Golkar kita berharap tentu koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini bertambah kekuatannya. Sehingga nanti insya Allah kita bisa memenangkan kontestasi di Pilpres 14 Februari 2024. Jadi sing sabar, ojo ke susu gitu loh. Baik, kalau gitu ini harus ada yang diakomodir juga. Kita coba silahkan mahasiswa ada yang ingin bertanya dengan narasumber kami. Boleh? Langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak Fahri Hamzah. Saya mau bertanya Pak. Apakah perubahan peta koalisi terbolak-balik dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik atau hanya bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan politik? Sekian, terima kasih. Sudah? Baik. Bang Fahri Hamzah harus menjawab tapi usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama Catatan Demokrasi.